Pemirsa, terima kasih masih setia bersama Spotakuler. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa pemimpin terkejam di dunia. Kali ini kita akan menyelam lebih dalam mengulas fakta-fakta unik para pemimpin diktator. Beberapa di antaranya konon harus dirahasiakan dari pihak luar. Sebelum kita ulas satu persatu seperti yang sudah pernah kita bahas, seorang pemimpin adalah penentu masa depan sebuah negara. Pemimpin yang bijaksana lagi adil akan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin yang diktator dan semena-mena hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Di banyak kisah sejarah pemimpin kejam, beberapa di antaranya menemui kehancuran yang menyedihkan. Di tengah krisis menanjung Korea belakangan ini, nama Kim Jong-un terus bermunculan dalam pemberitaan. Diktator Korea Utara itu meraih kekuasaan pada tahun 2011 setelah ayahnya Kim Jong-il meninggal dunia. Kakeknya Kim Il-sung adalah pemimpin Korea Utara yang berkuasa setelah masa Perang Korea. Di negara yang melarang agama, Kim Il-sung seperti sosok dewa. Dari beberapa orang di sekitarnya, sedikit demi sedikit terungkaplah sejumlah fakta unik tentang Kim Jong-un. Jika orang lain melakukan operasi plastik agar terlihat lebih muda, Jong-un justru sebaliknya. Dia ingin wajahnya mirip kakeknya Kim Il-sung. Pada usia 27, sejumlah koran di Korea Selatan mengabarkan bahwa Jong-un telah melakukan operasi plastik. Spekulasi tersebut tersebar luas di Korea Utara dan Selatan. Pasalnya, kemudian ada kesamaan yang mencolok antara Kim Jong-un dan Kim Il-sung, kakeknya. Foto yang ada menunjukkan kemiripan Kim dengan kakeknya dari gaya rambutnya, dagu yang ganda, dan bentuk mulutnya. Orang Korea Selatan juga berkata bahwa wajah Kim sangat berbeda terutama bentuk dagunya. Kabar ini kontan membuat Jong-un malu dan meradang. Dan melalui media resmi mereka, KCNA, pemerintah Korea Utara menyebut berita tersebut sebagai kabar bohong. Rupanya Kim Jong-un adalah orang yang tidak pintar dalam bidang akademisnya. Dia sering tidak lulus ujian, namun dia sangat suka bermain basket dan komputer. Prestasinya yang memburuk memaksa ayahnya membawa keluar dari sekolah internasional Berne. Yang menarik, ketika pindah ke sekolah di Swiss, kepala sekolah memperkenalkannya pada kelas 6A sebagai putra seorang diplomat. Namun di sana pun Jong-un tak bisa mengikuti pelajaran. Capaian prestasinya tak bisa disebut bagus. Dibalut kaos kaki Chicago Bulls dan sepatu Nike. Padahal uang yang harus dikeluarkan ayahnya tidak bisa disebut sedikit. Apalagi pihak sekolah pastinya harus diyakinkan soal identitas palsu yang digunakan Jong-un. Meski begitu, Jong-un menyelesaikan sekolahnya tepat waktu. Sayang, tak banyak catatan atau foto yang menunjukkan momen Jong-un ketika sekolah di Swiss. Sehingga sejumlah pihak menduga ini hanyalah taktik Kim Jong-il untuk menghindarkan anaknya dari penculikan. Ketika Kim Jong-il meninggal dunia, berhembus rumor bahwa saudara lelakinya yang bernama Yang Song-tak berencana memberontak. Dia disebut tak terima jika kekuasaan tertinggi Korea Utara diserahkan ke keponakannya. Dituding melakukan pergerakan terlarang, ia pun dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Ia ditelanjangi kemudian dilempar ke dalam kandang berisi anjing-anjing yang kelaparan. Karena terlalu bersedih atas kematian suaminya, Jong-un juga mengeksekusi bibinya tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Wanita itu hanya diracuni hingga tewas walaupun beredar kabar bahwa ia meninggal secara alamiah atau bunuh diri. Tapi ada juga kabar burung yang menyebutkan bahwa Jong-un marah karena dimaki oleh bibinya. Gelap mata, Jong-un pun memerintahkan bawahannya untuk meracuni bibinya. Idi Amin adalah presiden Uganda ketiga yang berkuasa selama hampir satu dekade pada 1971 sampai 1979. Amin tidak pernah menulis biografi tentang dirinya, sehingga tidak ada yang tahu kapan tepatnya tanggal kelahirannya. Namun catatan dari beberapa sumber menyebut Idi Amin dilahirkan sekitar 1925 di Koboko, Provinsi Nil Utara, Uganda. Seperti halnya Kim Jong-un, Idi Amin juga punya sisi unik. Dan yang paling menarik, ia ternyata anak seorang dukun. Ayah Idi Amin berasal dari suku Kakwa, sedangkan ibunya dari suku Lugbara, dua suku yang masih bertetangga, tapi keduanya berpisah tempat ketika Amin lahir. Ia pun ikut bersama ibunya. Ditinggal pergi ayahnya sejak kecil, Idi Amin menjalani kerasnya hidup bersama ibunya dengan bertani. Amin bersama ibunya hidup tak menentu.
Untuk menyambung hidup, ibunya bekerja sebagai buruh di perkebunan di koloni suku Nubia. Kemudian entah dengan ramuan apa, Ibu Amin berhasil merebut hati seorang pria muda bernama Yosef Yasin, yaitu seorang juru tulis di kesatuan tentara kolonial. Meski sempat diledek oleh rekan-rekannya, Yasin cukup lama bertahan bersama Ibu Amin yang saat itu juga membuka praktik dukun. Tapi nasib buruk kembali menimpa Idi Amin dan ibunya. Karena satu sebab, Yasin memutuskan untuk mengusir Ibu Amin dari rumahnya. Sepeninggalan Ibu Amin, Yasin jatuh sakit lalu meninggal. Menurut orang Barak, Yasin tewas karena diguna-guna oleh Ibu Amin. Pemirsa Spotakuler, itulah fakta unik dua pemimpin kejam dari sekian pemimpin diktator di dunia. Semoga tayangan tadi memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Karena setelah komersial break berikutnya, Spotakuler masih akan kembali di segmen terakhir masih soal pemimpin paling kejam di dunia.